semuanya, selamat sore. Terima kasih banget udah meluangkan waktu kalian untuk join di Zoom kita hari ini. Nah, kali ini kita punya obrolan santai nih. Nah, dan temanya itu juga cukup menggugah, yaitu visualisasi bangsa. Nah, kita pengen membahas sebenarnya kayak gimana sih wujud nyata eh, cinta tanah air kita dari kacamata kita sebagai seorang anak muda dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, biar nggak kelamaan, kita akan menanyakan satu-satu teman-teman yang ada di sini ya, yang sudah join sebagai narasumber kita. Nah, kita akan mulai dari narasumber nomor satu. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, jadi kalau buat saya sendiri, visualisasi bangsa yang paling indah itu justru ada di keberagaman kita sehari-hari yang sering kali itu kita anggap remeh. Coba deh, kita perhatiin pas kita lagi di stasiun, di pasar, atau pas lagi nongkrong. Kita bisa lihat orang dari berbagai macam suku, agama, dan latar belakang bisa ngobrol santai bareng, tawa bareng, tanpa adanya pemikiran tentang perbedaan itu sama sekali. Sebenarnya Indonesia itu kayak mozaik raksasa gitu. Kepingannya beda-beda, warna dan bentuk, tapi pas disatuin jadinya masterpiece yang luar biasa. Menurut gua, kemampuan kita buat hidup berdampingan dengan damai di tengah perbedaan yang sangat ekstrim ini merupakan hal yang paling layak kita banggakan. Nggak banyak negara di dunia ini yang bisa bertahan sekuat kita dengan tingkat keberagaman setinggi ini. Itu sih menurut aku. Hmm, oh ya ya, bener banget sih. Mozaik keberagaman itu emang emang sangat mahal ya harganya. Nah, sekarang kita lanjut ke narasumber nomor 2. Nah, di era yang serba cepat sekarang nih, narasumber nomor 2, gimana sih kamu memvisualisasikan cara anak muda zaman now dalam mengekspresikan rasa bangga mereka terhadap negara kita? Kalau menurut aku sih, Kak Leslie, gambaran bangsa Indonesia itu saat ini terlihat dari semangat dan kreativitas anak mudanya yang terus berkembang. Kalau dulu, bela negara itu identik dengan angkat senjata. Sekarang, kita bisa berkontribusi lewat karya dan inovasi. Coba lihat sekarang, brand lokal makin keren kualitasnya. Musik dan film Indonesia makin dikenal. Bahkan, karya digital anak bangsa juga mulai banyak dilirik dunia. Rasa cinta tanah air bisa ditunjukkan lewat hal sederhana, seperti bangga memakai produk lokal, menyebarkan hal positif di media sosial, dan menunjukkan kalau kemampuan kita nggak kalah dari negara lain. Jadi, wajah Indonesia hari ini tuh anak muda yang kreatif, percaya diri, dan berani membawa identitas lokal untuk tampil di tingkat global atau tingkat internasional. Iya. Setuju sih, aku juga setuju sih soal itu. Eh, Karya anak bangsa kita sekarang ini nih emang lagi on fire banget ya kalau kita lihat maupun di sosial media dimanapun TikTok, Reels, IG, YouTube itu kan lagi hype banget. Nah, kita lanjut ke narasumber nomor 3. Nah, selain dari sisi kemanusiaan, Indonesia kan juga kan banyak banget nih dari segi fisik dan tradisinya. Nah, menurut kamu seberapa penting sih elemen alam dan budaya kita yang ada di Indonesia ini dan eh, bangga nggak berindonesia dalam budaya Pastinya ini? bangga lah, Les. Itu penting banget sih menurutku. Karena itu bukan identitas visual dari kita yang paling absolut. Kita ini diberi anugerah alam yang kebangetan cantiknya dan indahnya. Dari gunung sampai lautan nih, yang menawan lah. Kita pasti tahu ada Gunung Rinjani, atau banyak pantai-pantai di Bali, atau yang nuansa pulau dan laut yang indah itu ada di Banda Neira. Tapi bukan cuma alamnya yang buat kita bangga, ada juga tradisi dan budaya kita. Visualisasi bangsa kita adalah ketika kita bisa melihat anak muda bangga untuk pakai pakaian tenun atau batik waktu lagi nongkrong di kafe atau pas liburan ke daerahnya. Dan anak muda yang benar-benar menghargai adat istiadat setempat. Rasa cinta tanah air itu tumbuh ketika kita sadar seberapa kaya warisan leluhur kita dan kita punya tanggung jawab untuk terus menjaga kelestarian supaya nggak hilang di telan zaman. Sama satu lagi,
estetika dan nilai luhur yang kita punya ini benar-benar nggak ada duanya di dunia. Ya, betul-betul. Itu dalam banget ya, makasih ya Kak. Nah, identitas visual yang emang itu kita nggak boleh lupakan ya, apalagi Indonesia yang punya banyak sekali alam yang indah. Nah, kita lanjut ke narasumber yang keempat. Nah, kita kan tadi udah ngomongin tentang visualnya ini ya, visualnya Indonesia. Sekarang kita mau ngomongin karakter nih. Nah, Indonesia tuh kan terkenal sekali dengan banyak ragam asas kebudayaan kekeluargaannya. Nih, gimana menurut kakak, bagaimana melihat implementasi gotong royong sebagai wajah bangsa kita di hari ini? Nah, kalau menurut aku, visualisasi bangsa kita, gotong royong itu bukan sekedar teks di buku PPKN, tapi beneran mendarah daging di masyarakat kita. Kalau kamu perhatiin, visual paling mengharukan dari bangsa ini muncul pas lagi ada krisis atau bencana. Orang-orang tanpa pikir panjang langsung buka donasi, share informasi buat bantu pedagang kecil yang sepi pembeli. Atau tetangga yang saling anterin makanan. Empati sosial masyarakat kita itu juara satu. Bahkan di dunia digital pun, netizen kita kalau udah urusan ngebantu orang yang lagi kesusahan, solidnya minta ampun. Jadi wajah Indonesia yang sesungguhnya itu adalah wajah kepedulian. Bangga banget rasanya hidup di tengah masyarakat yang punya jiwa tolong menolong setinggi itu. Oke, itu sangat benar sekali ya, teman-teman. Solidaritas kita itu emang gak ada obatnya sih, ya kan? Nah, terakhir nih untuk narasumber yang terakhir, yang kelima, sebagai penutup obrolan kita di sore hari ini yang sangat indah dan menyenangkan. Nah, gimana caranya kita itu merawat visualisasi bangsa yang sudah sangat bagus ini ya? Nah, dan apa mindset yang harus kita biarkan agar selalu optimis di masa yang akan datang? Oke, menurutku ya Les, kunci mindset itu di mana kita itu harus mau berproses dan gak gampang pesimis. Kadang kita terlalu gampang ya ngebandingin kelemahan negara kita sama kelebihan negara lain sampai lupa melihat seberapa jauh kita itu udah berkembang. Visualisasi bangsa ke depan itu adalah Indonesia yang bergerak maju dan itu butuh Hmm. kontribusi kita-kita semua di sini ya, semua lapisan masyarakat ya tentunya. Nggak perlu muluk-muluk, cukup mulai bisa dari diri kita sendiri gitu. Jadi warga negara yang baik, nggak nyebarin hoax, taat aturan, belajar yang rajin, dan kerja yang jujur di bidang kita masing-masing ya. Contohnya kita di BMKG. Nah, kalau kita semua fokus buat ngasih yang terbaik dan terus ngebangun narasi yang positif ya dari diri sendiri untuk lingkungan kita, otomatis wajah bangsa kita di masa depan akan semakin cerah. Ya. Jadi cinta tanah air itu bukan berarti buta sama kekurangan, tapi sadar yang kurang dan kita mau turun tangan buat ikut benerinnya. Itu sih menurut saya. Ya, luar biasa ya jawaban dari teman-teman semuanya sore ini yang sangat insightful sekali. Kalau saya boleh ambil tarik benang merah dari obrolan kita, ternyata visualisasi bangsa itu spektrumnya itu sangat luas dan sangat nyata gitu kan. Wajah Indonesia itu bukan hanya sekedar yang ada di peta, tetapi negara kita ini tergambar dari indahnya banyak mozaik keberagaman kita. Nah, di mana kita bisa hidup damai. Nah, wajah bangsa kita ini juga itu merefleksikan energi yang kuat lewat kreativitas anak mudanya yang semakin berani bersaing untuk menggunakan produk lokal, membuat produk-produk lokal. Nah, belum lagi kekayaan alam yang sangat indah, baik warisan budayanya yang menjadi identitas absolut kita dari masing-masing daerah yang dipadukan oleh apa ya kekuatan superpower kita sejak dari zaman dahulu apa itu yaitu empati dan semangat gotong royong. Nah, dan yang paling penting dari semuanya adalah semua visualisasi positif tadi itu bisa terwujud kalau kita punya optimisme. Jadi kita tidak perlu menunggu orang lain, tapi kita ya tadi itu dari kita harus mulai dari diri kita sendiri lewat karya dan kejujuran di bidang kita masing-masing. Nah, semoga obrolan santai kita di Zoom ini ya teman-teman bisa men-trigger dan menyalakan rasa bangga
bangga, berbangsa, dan bernegara buat siapapun yang akan menonton podcast ini ya. Terima kasih kalian, thank you banget udah meluangkan waktunya, tetap semangat, terus berproses, dan mari sama-sama lukis wajah Indonesia yang warna-warni ini yang agar positif, dan sampai ketemu lagi di diskusi kita selanjutnya. Selamat sore dan salam merdeka. Dadah.